Nah, cuma itu tidak pernah disadari bahwa sebetulnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Energi itu hanya bisa dirubah bentuk. Itu namanya hukum kekekalan energi. Nah, gaul dikit ngajinya, biar pinter sedikit. Itu kan sebetulnya fakta sehari-hari yang tidak pernah disadari. Kalau marah itu energi, berarti sesungguhnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, juga tidak bisa diciptakan. Kalau marah itu energi, berarti energi itu bisa dirubah bentuk. Apa bisa kemarahan diubah menjadi energi cinta? Bisa. Apa bisa kemarahan bisa diubah menjadi lembut? Bisa. Disitulah kita belajar. Disitulah pentingnya kita belajar. Oke, lanjutkan dulu. Jadi kemarahan itu wujudnya apa? Nah, supaya gampang. Wujudnya kemarahan satu, amarah. Jelas, itu wujud yang pertama. Wujud yang kedua, kemarahan adalah sakit hati. Jadi sakit hati itu sebetulnya ya wujud lain dari kemarahan. Ini berita baiknya untuk mereka-mereka yang masih gampang sakit hati, itu tanda dalam dirimu masih ada kemarahan. Jadi kemarahan itu wujudnya yang pertama supaya gampang, amarah, itu jelas, itu sudah tidak usah dibicarakan lagi. Wujud yang kedua adalah sakit hati. Wujud yang ketiga adalah sedih. Sedih pun sebetulnya wujud lain dari kemarahan. Tiba-tiba sedih. Bingung saya kenapa ya, kok hari ini saya sedih. Kamu tuh masih punya kemarahan. Masih ada energi kemarahan yang sekarang sedang mewujud menjadi sedih. Makanya saya jelaskan nih, hari ini saya jelaskan secara saintifik supaya mengerti polanya. Merasa terancam, itu juga kemarahan. Dalam wujud lain. Cemas, takut, itu juga wujud dari kemarahan dalam bentuk yang lain. Ketika ada kemarahan, gimana cara mendeteksinya? Gampang. Begitu kemarahan meningkat, maka kadar adrenalin dalam darah kita juga meningkat. Nah, adrenalin itu adalah kadar hormon dalam darah yang membuat kita menjadi cemas, tegang. Itu sebetulnya bagi yang cerdas, mereka bisa baca. Kalau otot kita tegang, cara rangkel, sebetulnya bisa jadi bukan sekedar capek secara fisik, itu ada kemarahan dan sudah mewujud menjadi sebuah indikator baru. Karena apa? Hormon adrenalin dalam darah meningkat. Ya, itu. Nah, gejala-gejala fisik yang lain apa? Ketika orang itu sedang marah, nah, makanya saya sering mengatakan, kalau ingin tahu manusia terjelek di dunia, lihat saja kamu ketika sedang marah. Ya. Jadi nanti kalau lagi marah, kebetulan nih lagi marah, saya ingin tahu manusia terjelek di dunia. Lagi marah-marah, kemudian lihat cermin. Di situ kau akan ketemu manusia paling buruk rupa di semesta ini. Ketemu nanti itu. Ya, gitu.
Nah, ketika orang itu sedang marah, satu ya, biasanya merasa diri berkuasa. Makanya orang yang sedang marah biasanya sulit mendengarkan orang lain. Coba, kalau dua orang yang sedang marah ketemu, coba, gak mungkin ngomonginnya gantian, gak mungkin, pasti berjamaah, pasti, dan pasti tidak mau kalah. Karena apa? Merasa diri berkuasa, karena masing-masing sedang dikuasai oleh kegelapan dalam dirinya. Itu yang pertama. Nanti kita lihat akibatnya kemana. Nih kita sasar semua. Semoga setelah ini kita tidak mau melakukan itu lagi. Yang kedua, orang yang sedang marah itu merasa dirinya kuat. Sehingga orang yang sedang marah itu biasanya tidak mau dikalahkan. Makin dikalahkan, makin marah. Itu sebabnya orang-orang yang hebat, bela diri misalnya, atau yang tinjunya hebat misalnya, sekelas Muhammad Ali, justru ketika orang lain itu marah, malah dibuat supaya marahnya menggebu-gebu. Karena ketika marah menggebu-gebu, dia menjadi kehilangan kontrol. Disitulah kemudian kekalahan itu akan datang. Karena apa? Orang yang bertindak dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Itu sudah hukum alam. Ya tuh? Oke. Dan orang yang sedang dikuasai kemarahan biasanya mengabaikan rasa sakit. Rasanya juga hilang. Jadi kalau ingin tidak terasa kalau lagi sakit, marah saja. Dan setelah itu tambah parah. Karena itu cuma sesaat saja sebetulnya. Karena dia sedang dikuasai oleh egonya. Yang keempat, tidak berdaya. Dari orang yang sedang dikuasai oleh kemarahan, dia tidak berdaya. Maksudnya apa? Dia tidak berdaya untuk mengendalikan dirinya. Yang kelima adalah frustrasi, rendah diri. Oleh karena itu maka orang yang sedang dilanda kemarahan, untuk menghilangkan amarahnya itu dengan cara apa? Menyerang, berteriak, atau melakukan kekerasan fisik. Karena dia sedang diganggu oleh pikiran bawah sadarnya. Dia pikir kalau dia itu mukul-mukul pintu, maka kemarahannya hilang. Kan gitu. Nah, kita selusuri dulu nih supaya semuanya tuntas. Nanti kita kaitkan dengan ayat tadi, kemudian kita coba elaborasi lebih dalam. Apa yang memperparah seseorang yang sedang marah? Ini sudah marah. Ini sudah marah. Lebih parah lagi marahnya. Pertama, ini masalah mood ya. Masalah mood. Oleh sebab itu saya kan sering mengajarkan perbanyak dopamin, perbanyak oksitoksin, perbanyak serotonin, perbanyak endorfin. Karena itu menimbulkan mood yang baik. Yang suami istri sering pelukan, itu moodnya baik. Sering ke tempat-tempat yang apa itu lebih dekat ke alam. Lihat pemandangan, lihat gunung, lihat ruang kosong, itu sebetulnya meningkatkan mood itu.
Banyak sekali yang mengabaikan hal seperti itu. Berjemur ya di matahari itu meningkatkan mood. Mandi pakai air hangat itu juga meningkatkan dopamin. Makan enak, ya sehat, itu juga meningkatkan mood itu. Jadi banyak sekali dengarkan musik itu juga meningkatkan mood itu. Sudah pemarah, ke hutan nggak mau, menyatu dengan alam nggak mau, dengarkan musik haram, joget nggak mau, ya. Diajak cerita-cerita nggak mau, diajak humor juga marah. Wah, parah itu, parah. Makanya banyak yang mengabaikan ya, ketika saya ajak, yuk kita ke alam, yuk kita naik gunung, yuk kita ke curug, yuk kita meditasi di alam. Banyak yang mengabaikan. Wah, buat apa? Apalagi dikaitkan dengan uang, katanya menghambur-hambur uang. Ya Allah, uang yang kita keluarkan itu tak seberapa dibandingkan mood ya, rasa yang didapat oleh kita. Dan itu akan menurunkan tensi sehingga tubuh kita menjadi lebih rileks, pikiran menjadi lebih rileks. Apalagi kalau di alam terbuka itu kita bisa sempat meditasi, kita bisa mengambil energi dari alam. Itu kan luar biasa. Makanya coba lihat ya, hampir di semua ya komunitas spiritual menyatu dengan alam itu rutin karena itu perlu. Bagian yang harus ada itu, karena kita berasal dari alam. Dan itu sebetulnya menurunkan tensi, menurunkan tingkat keseriusan. Saya lihat ibu-ibu di Jelekong itu nyanyi terus ya, dari pagi sampai sore. Bukan saja dia yang senang, tapi yang dengar juga senang. Joget gitu, kan murah sebetulnya. Paham maksud saya? Tuh. Jadi itu mood ya, sangat penting ya, meningkatkan mood supaya mood kita bagus. Karena orang yang moodnya jelek itu gampang sekali ya, gampang sekali mengalami kecelakaan spiritual. 2, mengalami frustasi yang berulang, yang kemudian menimbulkan rasa putus asa. Nah, ini pengumumannya apa? Kalau kita mengalami hal-hal yang berulang dalam hidup, saya kasih tahu ya, semua yang menarik itu semua ke dalam hidup kita adalah kita sendiri. Itu yang diberikan pada semesta, itu yang kita terima dari semesta. Jadi kalau dalam hidup ada yang berulang-ulang terjadi yang sama, sebetulnya kita yang telah menariknya. Yang ketiga, ya, hal-hal yang membuat hidup terasa tidak pasti, penuh risiko dan menakutkan. Kenapa? Karena pikiran kita sering sekali berjalan ke masa depan, sehingga timbul kecemasan yang sangat dalam. Itu yang disebut dengan overthinking. Yang keempat adalah berulangnya situasi ya, yang di masa lalu membuat kita marah. Lihat saya semuanya. Pernah nggak? Dulu ada kejadian di mana kita marah. Pemicunya itu. Kok sekarang pemicu yang sama muncul lagi dan kita marah? Pernah nggak? Gampang kok. Sepanjang kita masih marah, kejadian itu akan datang dan datang lagi. Jadi kuncinya cuma satu kok, terima yang disebut kita tidak nyaman bagi kita itu, terima yang kita tolak itu. Begitu kita terima, berikutnya selesai.
Dan pola itu tidak pernah kita baca. Tuh. Makanya kita sering terjebur ke lubang yang sama. Yang kelima, ada provokasi yang berulang. Biasanya oleh orang lain atau oleh sesuatu. Ini pentingnya. Kita punya sahabat-sahabat yang bijaksana itu di situ. Mohon maaf ya, punya sahabatnya itu tukang ngadu aja, punya sahabatnya itu tukang memprovokasi. Lagi tenang-tenang gitu ya, tiba-tiba cerita, dan cerita itu kemudian nyangkut-nyangkut sesuatu yang dulu pernah menimbulkan kemarahan, ya terpancing lagi karena udah provokasi. Dan kitanya pun juga mengizinkan, malah pengen tahu, malah tertarik, ya sudah, timbul saja kemarahan. Yang terakhir adalah hilangnya empati terhadap orang lain. Ya, oke. Bagaimana cara tepat untuk melampiaskan amarah? Nah, ini yang saya janjikan tadi. Boleh nggak melampiaskan amarah? Boleh. Gimana caranya? Karena itu energi, jadi energi harus disalurkan. Satu, ekspresikan dengan tenang. Boleh gitu, ya? Mengekspresikan kemarahan boleh, karena kalau diekspresikan dengan tenang tidak terjadi apa-apa. Contoh sederhana, kalau kita beli tabung gas yang 3 kilo, langsung kita bakar sekaligus. Caranya apa? Langsung saja ya, dibuka, masukkan api, masuk api semuanya, 3 kilo terbakar di ruang itu. Meledak nggak? Meledak. Tapi kalau tabung yang 3 kilo itu sedikit kan sama-sama dibakar, kan telur jadi matang, betul nggak? Ikan jadi enak, nggak gosong. Kalau dikit-dikit apinya, kan sama-sama dibakar sebetulnya. Jadi gas yang 3 kilo itu kalau dibakar cepat sekaligus meledak. Tapi kalau dibakarnya sedikit-sedikit, kan 3 kilo cukup seminggu. Kalau nggak masak-masak maksudnya. Tapi kalau masaknya sedikit-sedikit kan semuanya jadi nggak ada apa-apa. Tidak ada bencana di rumah, malah semua menjadi positif. Sama-sama dibakar kok. Gas itu sama-sama dibakar. Yang satu dibakarnya cepat, yang satu dibakarnya pelan-pelan. Jadi sebetulnya boleh marah? Boleh, tetapi dikit-dikit. Itu yang disebut dengan ekspresikan dengan tenang. Karena apa? Ya, tabung gas yang 3 kilo ketika tenang tidak menimbulkan apa-apa, malah nasi jadi matang. Positif bukan? Gitu. Jadi ini boleh dari saya ya. Hari ini saya izinkan kalian marah, tetapi satu, ekspresikan dengan tenang. Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kita ini cuman salah tempat saja, ya toh? Iya. Salah tempat, salah situasi. Kalau situasi yang tepat sebetulnya kemarahan tidak terjadi. Tetapi sebetulnya segala unek-unek itu bisa sampai, bisa. Yang kedua, bersikap hormat dan ungkapkan hal yang kita unek-unek itu secara spesifik. Contoh. Ini saya kasih tahu. Masih ingat tadi tabung gas dibakar dikit-dikit? Oke, nggak apa-apa kan? Itu. Fokus saja. Nah biasanya ini penting untuk diketahui. Pasangan suami istri
sedang memperdebatkan sesuatu. Sebetulnya yang diperdebatkan itu asal tidak dilebarkan. Biasanya suka ditarik ke masa lalu, mulai dilebarkan. Bawa-bawa orang ketiga, dilebarkan. Bawa-bawa orang tua, dilebarkan. Bawa-bawa mertua, dilebarkan. Nah, jadi lebar itu karena apa? Dilebarin karena tidak spesifik. Masalahnya sederhana kok, cuman masalah ya sepele, tetapi karena tidak spesifik akibatnya melebar kemana-mana. Nah, kalau sudah melebar kemana-mana, saya tidak diizinkan marahnya. Kalau mau marah, 1, ekspresikan dengan tenang. 2, bersikap hormat dan ungkapkan secara spesifik. Boleh, ini boleh marah. Syaratnya baru 2 ini. Yang ketiga, kalau kita tidak suka pada orang, kritik perilakunya. Jangan dipojokkan orangnya. Karena ketika orang yang dipojokkan, biasanya orang ini akan melakukan perlawanan. Tapi kalau perilakunya, saya kira enggak. Saya sebetulnya tidak benci sama Anda. Cuman saya ingin mengingatkan Anda karena perilaku Anda itu menurut masyarakat kurang pas. Kira-kira 3 dulu, bisa nggak marah model kayak gini? Yang keempat, jangan bertanya dengan cara menuduh. Ini yang berbahaya nih. Karena bertanyanya itu sudah menuduh. Suami baru datang terlambat, langsung ngantar siapa dulu? Pertanyaan tapi sudah menuduh. Ini akan menimbulkan masalah. Ada kemarahan, tetapi coba kemarahan itu disalurkan dengan tidak menuduh. Gimana caranya? Jangan bertanya menuduh. Marah karena suami terlambat, tapi begitu datang, alhamdulillah akhirnya datang juga. Kan gitu. Ada sih kemarahan, tetapi dengan bahasa itu kan sebetulnya cair. Daripada kemana heula yang saha. Itu pertanyaan sudah menduduh. Apakah tersalurkan energi kemarahan itu? Tersalurkan. Karena kita mengkomunikasikannya dengan baik. Ini penting nih. Selanjutnya, hindari kata-kata tidak pernah atau selalu. Kamu itu kalau pulang ke rumah selalu terlambat, padahal baru 2 kali. Tapi kata selalu itu selalu dikatakan. Ini saya sampai kutip ya kata selalunya karena ini penting. Kita tidak suka orang lain berbohong, bukan? Ya. Kita ingin memperbaiki orang lain yang berbohong, tapi dengan cara apa? Selama kita menikah, saya tidak pernah. Padahal sering banget. Selama saya menikah, perasaan saya tidak pernah usil. Padahal usil tiap hari. Itu kata-kata itu akan menimbulkan kekacauan. Pokoknya tidak pernah dan selalu hindari.
selama kita menikah saya tidak pernah dinafkahi. Aduh, Arya dahar unggal poe di mana? Itu menimbulkan kemarahan itulah kata tidak pernah. Jadi tidak pernah dan selalu hindari. Ini peringatan. Boleh marah tetapi jangan menggunakan dua kata itu. Tidak pernah dan selalu. Ini fakta-faktanya dulu, belum dikasih solusi sama saya. Jangan mendikte seseorang apa yang harus dilakukan atau diucapkan. Kita sering mendikte orang lain supaya dia mengucapkan sesuatu yang kita senang dengan ucapannya. Jangan. Biarkan orang lain juga sama. Ingin berkata yang membebaskan dirinya. Nah itu. Biasanya kita nggak mau orang lain berbicara. Jangan bicara begitu. Nah udah mendikte. Nah, itu kan menimbulkan kemarahan. Jadi boleh marah tapi jangan mendikte. Bisa ya? Bisa. Catat ini penting terutama yang suka marah. Fokus untuk mencari solusi. Jangan berfokus pada masalah. Ini penting. Karena biasanya kalau ada orang yang marah, dia berfokus pada kemarahannya. Contoh, anak kita baru dibelikan sepeda motor baru. Ternyata sepeda motornya itu dipakai ngebut, kemudian jatuh, nabrak tukang bakso. Baksonya berantakan, piringnya berantakan, sampai mau jualan bakso nggak jadi karena baksonya tumpah. Kalau berfokus pada masalah, terus aja. Kenapa kamu itu melakukan itu? Kenapa kamu terus aja berfokus pada masalah? Boleh marah, tetap berfokus pada solusi. Gimana cara marahnya? Sudah, nggak apa-apa. Kamu sakit nggak? Sakit, puskesmas. Sepeda motor rusak? Rusak, bengkel. Tukang baksonya tumpah, baksonya tanya berapa semuanya, hitung-hitung dijajanin baksonya. Marah ini marah ya, tetapi menyelesaikan masalah. Mangkok 10 rusak, tanya ke pasar baru sabaraha hijina, bayar. Ini marah nih, tapi berfokus pada solusi. Ini pengalaman kita semua. Kalau marah itu selalu mencari-cari kesalahan, lalu tidak ada ujungnya, betul nggak? Akibatnya tambah banyak masalahnya karena tidak berfokus pada solusi. Anak tidak seperti yang kita mau, ya sudah. Mau apa? Budak-budak orang trek dikemanakeun, singkahkeun, tambah masalah, betul nggak? Udah, itu teh budak orang. Kenapa anak kita begitu? Bawa-bawa itu potret dari kita. Sing sadar, ada budak teh baheula mah kosong. Desian kurang kene, geus desian orang teu narima. Makanya kalau kita lihat anak, lihat aja dulu diri kita. Kalau saya begitu, bisa lihat anak, saya lihat saya aja. Gitu. Ya, awal-awal belajar itu pasti sulit, betul nggak? Karena kita juga pengen anak seperti yang kita mau, betul? Tapi harus sadar, anak itu tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi ibu bapaknya. Ajukan permintaan yang dapat menjadi solusi permasalahan. Atau dilakukan ketika semua pihak sudah dalam kondisi tenang. Nih saya kasih tahu. Kalau mau marah, boleh. Tetapi cari kondisi di mana semua pihak sudah tenang.
Jadi soal waktu aja. Kalau mau marah, jangan sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu sampai situasinya tenang. Iya, itu kan bagus. Makanya nanti ada caranya. Nanti saya kasih caranya. Ada caranya loh, ada caranya. Ini belum. Nanti ada caranya. Sangat praktis, sangat praktis. Ada caranya. Jadi kalau kita mau marah, berhitung dulu sampai 10. Syukur-syukur sampai 100. Nanti ada caranya, saya kasih tahu. Ini keren kok, udah dibuktikan. Selipkan sedikit candaan. Kadang-kadang candaan itu bisa membuat suasana jadi berubah, cair. Jangan menyimpan dendam. Jadi kalau mau meluapkan kemarahan karena ingin ada situasi yang berubah, kan kemarahan jadi bagus. Asal tidak ada dendam. Karena kalau orang ingin meluapkan kemarahan karena dendam, tidak akan ada solusi. Karena dia akan terus ya dibakar oleh dendamnya sendiri. Kan di Quran tadi ada kata-kata begini. Kamu disebut orang bertakwa kalau bisa mengendalikan amarah. Tapi kumaha carana kan nggak ada di Quran. Ini maksud saya. Kan sebetulnya di Quran itu bukan jangan marah. Bukan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Jadi boleh. Ngerti maksud saya? Wah, bahasanya lihat nggak tadi? Orang bertakwa itu yang mengendalikan amarah. Bukan tidak boleh marah. Mengendalikan. Kan tadi saya bilang, kalau 3 kilo gas dibakar sekaligus, meledak. Tapi kalau dikendalikan, dibakarnya sedetik-sedetik, kan asap lauk. Tempe garing, tahu matang, betul nggak? Sambal enak. Sama, kalian juga. Kalau masak, nafsu pengen cepat matang, ya sudah, apinya digedekan, nggak enak. Masak ikan, luarnya udah kering, dalamnya masih basah. Tuh, gitu nafsu mah. Jadi Quran mengatakan wal kadhiminal ghaid. Ciri orang yang bertakwa itu mengendalikan